Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSKM. Ketemu lagi di live streaming Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Seperti biasa kita akan membahas suatu tema terkait kelainan pada mata. Khusus untuk hari ini tema kita adalah ablasi retina. Untuk narasumber kita hari ini yaitu konsultan vitreoretina Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Dr. Dian Kamelia, spesialis mata konsultan. Selamat siang dok. Gimana kabarnya dok? Sehat? Semangat ya dok, siang di sore. Baiklah. Untuk sahabat RSKM bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar terkait apa yang kita bahas hari ini. Baik dok, kita mulai aja. Sebenarnya ablasio retina itu sendiri apa sih dok? Dan apa aja sih yang bisa nyebabin ablasio retina ini? Jadi tak kenal maka tak sayang ya, karena ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu penyakit ablasio retina ini apa, karena sekarang penyakit ini memang lebih sering ya gitu. Ablasio retina ini adalah suatu kondisi penyakit mata di mana terlepasnya jaringan neurosensoris retina atau jaringan saraf mata lah kalau orang bilang dari tempatnya. Nah, ablasio retina ini merupakan suatu kondisi gawat darurat mata, Jadi apabila memang terjadi kita atau pada pasien memang harus segera datang ke rumah sakit. Nah, ini penyebabnya ya. Penyebabnya ini memang cukup bervariasi. Yang sering terjadi itu penyebabnya karena trauma. Jadi biasanya karena ada benturan atau pokoknya penyebabnya trauma. Dan juga sering pasien-pasien dengan mata minus. Jadi pada penderita mata minus yang cukup tinggi itu cukup berhati-hati karena biasanya sudah terjadi penipisan dan jaringan retinanya. Kemudian pada pasien-pasien dengan riwayat operasi sebelumnya, biasanya riwayat operasi. Kemudian juga pada lanjut usia. Kemudian juga memang pada pasien-pasien dengan kondisi anatomi sebelumnya memang sudah lebih tipis. Demikian ya. Berarti intinya dok secara simpelnya ya, putusnya jaringan saraf mata ya. Secara singkatnya ablasio retina Bukan putus ya, lepas ya, lepas benar-benar lepas. Betul sekali. Sebagian besar gejala atau keluhan pasien dengan ablasio retina ini apa sih dok? Ada ciri khas khusus nggak? Oh kalau gini kemungkinan ablasio retina. Jadi gejalanya yang pertama tentu saja mata kabur, melihatan buram gitu. Kemudian yang khas ini disertai dengan pasien akan melihat seperti penglihatan tertutup sirai. Jadi bisa sebagian, mungkin bisa di bagian atas, di bagian samping gitu. Atau kalau memang sudah kondisi lebih lanjut, akhirnya ya kayaknya banyak, jadi hampir semua lapang tanda misalnya seperti itu. Kemudian juga biasanya didahului dengan floaters. Floaters ini adalah kondisi penglihatan benda-benda terbang. Kadang-kadang pasien kan suka ada keluhan tuh, mata saya ini melihat benda-benda terbang, melirik ke kanan ke kiri juga ada. Tapi memang itu sering terjadi pada pasien yang minus tinggi atau pada usia lanjut. Jadi memang harus dibedakan apakah ini kondisi fisiologis normal atau kondisi patologis demikian. Nah kemudian selain ada floaters, biasanya juga didahului dengan fotopsia. Fotopsia ini adalah kondisi melihat flashlight, jadi seperti melihat kilatan cahaya. Dia tidak mengenal tempat, waktu, jadi atau tempat juga seperti melihat flashlight atau kilatan cahaya. Dari gejala-gejala penyebab ablasio retina sendiri ada penggolongan atau klasifikasi khusus nggak? Jadi tadi kan sudah saya katakan ini kan terlepasnya jaringan neurosensoris retina. Jadi ablasio retina ini sendiri menjadi 3. Yang pertama itu adalah ablasio retina jenis X. Jadi ini adalah penyebabnya bisa infeksi atau peradangan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ablasio retina jenis rheumatogene. Rheumatogene ini adalah robekan. Jadi kita menemukan adanya robekan di retina. Penyebabnya seperti biasanya kata tinggi atau trauma gitu ya. Yang ketiga adalah penyebabnya adalah penyakit sistemik.
Apa itu? Jadi jenis yang ketiga adalah namanya ablasio retina traksional. Apa itu traksional? Traksional itu adalah traksi, jadi adanya tarikan. Sering sekali disebabkan penyakit kencing manis gitu. Nah, dari ketiga jenis ini tentu saja pengobatannya juga akan berbeda. Apabila pada jenis yang pertama, yang infeksi atau inflamasi atau peradangan tadi, itu tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Jadi justru penyebabnya atau kausalnya yang kita obati. Jadi kita berikan obat-obat. Kemudian yang kedua, apabila pada kasus yang robekan, kita lakukan operasi. Yang pada kondisi traksional atau traksi itu juga dilakukan operasi, beserta pasien juga harus kita konsulkan terkait penyakit untuk mengobati faktor. Oke, udah dari gejala atau keluhan. Sebenarnya pemeriksaan apa aja sih dok untuk ini ablasio retina, pasti ablasio retina. Jadi yang pertama kita harus memang visus tajam penglihatan. Maaf sebelumnya mungkin ya, dari anamnesis itu dari keluhan pasien, keluhan klinis pasien, ceritanya pasien gitu kan, kemudian baru kita lanjutkan ke pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah tajam penglihatan. Kemudian dari tajam penglihatan kita bisa periksa lapang pandang, karena tadi kan melihat kira. Kemudian dilanjutkan kita periksa kontras juga, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan funduskopi. Pemeriksaan funduskopi adalah pemeriksaan untuk melihat bagian belakang bola mata, jadi untuk melihat bagian posterior mata. Kemudian bisa dilakukan foto fundus atau OCT untuk kita berikan ke pasien untuk supaya pasien bisa melihat. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan USG, periksa scan mata. Satu lagi dok, kita lakukan pemeriksaan tekanan bola mata, karena pada pasien-pasien dengan ablasio retina, karena ada cairan yang keluar dari lapisan tersebut, tekanan bola mata biasanya lebih rendah. Tentu saja dari sederetan pemeriksaan yang dokter sebutin bisa dilakukan semua di rumah khusus mata ya dok? Bisa. Jadi buat saudara SKM jangan khawatir, seluruh pemeriksaan untuk pemeriksaan ablasio retina itu bisa dilakukan di rumah sakit khusus mata. Kira tadi sudah sempat disebutin pengobatan masing-masing dari klasifikasi ablasio retina. Bisa minta tolong dijelasin lagi nggak secara detail operasinya apa, obat yang apa aja gitu. Hasil yang pertama itu ya dokter Hermaya, ini tadi sudah saya sebutkan pada kasus infeksi atau peradangan itu kita berikan obat-obatan saja. Kita fokus ke penyebab yang kedua yaitu yang jenis retinotogen atau jenis robekan retina dan jenis tarikan atau traksi tadi. Jadi ini sebenarnya juga tergantung dari onset. Onset itu adalah waktu kejadian. Apabila memang pasien datang dengan keluhan yang cukup ini datangnya cepat, dia di bawah minggu lah gitu ya dok ya, pasien cepat sadar nih, kemudian mereka langsung datang, itu tindakan yang pertama kita bisa lakukan adalah namanya tindakan laser retinopeksi. Jadi kita langsung misalnya kita ada robekan tuh dok, tapi belum terjadi pelepasan full, hanya berupa robekan, itu bisa kita lakukan laser terlebih dahulu. Nah kemudian ada juga tindakan berikutnya adalah kita pasang sabuk bola mata, itu kita pasang sabuk pinggang, namanya istilahnya buccal sclera. Kemudian jenis yang ketiga adalah operasi vitrectomy. Vitrectomy ini adalah kita memotong, membersihkan cairan vitreous. Ini adalah jaringan di dalam bola mata, bentuknya seperti itu. Kita bersihkan, kemudian akan diganti dengan tampon berupa silikon atau gas bisa. Kemudian kita jadi fungsinya adalah kita menempelkan kembali retina ke tempatnya. Nah untuk fungsi penglihatannya sendiri yang kan sering sekali nih pasien suka datang dok, gimana tuh bisa saya bisa lihat kembali nggak seperti normal. Jadi pada pasien dengan ablasio retina, semakin cepat onset dia datang mendapatkan treatment lebih dini, itu penglihatan kembali mungkin sekitar di dokter Hermaya memang kembali ke 100%. Mungkin namanya sarafnya sudah lepas gitu. Apalagi kalau misalnya pasien datang sudah lebih lama, kadang-kadang pasien kan datang sebulan atau ada yang bahkan 6 bulan, 1 tahun, itu kondisi retina sudah mengalami
shrinkage atau apa ya, berkerut gitu. Jadi udah sangat sulit kita untuk membentangkan kembali retina. Gitu. Berarti secepat mungkin jika ada keluhan yang sudah disebutin tadi untuk segera ke dokter spesialis mata ya dok ya. Betul. Oke, berarti sebenarnya glasio retina sendiri bisa dicegah nggak sih dok? Atau kita nggak bisa menunggu kan? Tiba-tiba udah kayak gini, kayak gitu. Ini sering sekali dokter Ena, ini pertanyaan yang sering sekali ditanya pasien. Sebetulnya saya selalu bilang sama pasien bahwa glasio retina ini bisa terjadi pada kita semua. Tapi memang pada pasien-pasien dengan faktor yang memiliki faktor risiko tadi yang saya katakan, memang secara anatomi memang sudah memiliki penipisan retina, kemudian memang pasien menggunakan kacamata seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk dihindari, ya saya selalu bilang sama pasien berhati-hatilah pada trauma gitu ya. Jadi memang ya seperti benturan itu aja sih, karena ini nggak bisa sebetulnya kalau untuk dicegah sih ketika memang pasien itu menyadari adanya muncul flashlight atau foto tadi kelihatan cahaya atau melihat adanya floaters benda-benda terbang, pasien itu cepat datang, kemudian kita lihat bagian retinanya, bagian pinggir, bagian perifer. Apabila memang kita melihat adanya penipisan, itu bisa kita lakukan laser. Nah, dengan kita melakukan laser ini kita mencegah terjadinya robekan lebih lanjut. Kita udah disebutin juga trauma ya dok ya. Sebenarnya trauma seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan glasio retina? Karena itu kita juga sering nih trauma ringan, kebentur atau apa gitu. Jadi klasifikasi tadi saya bilang, golongan yang saya bilang tadi trauma, tentu saja kalau memang misalnya pasien yang sudah memiliki riwayat faktor resiko minus atau bisa retina, ya benturan-benturan sehari-hari yang ringan itu bisa menyebabkan agresif ya. Ya mohon maaf mungkin kepentok pintu yang agak lebih kencang atau mungkin kepentok seperti itu. Namun ya bukan berarti kita semua pada mata yang memang tidak ada faktor resiko setiap kena glasio retina itu. Memang ada pasien-pasien yang memang sudah memiliki riwayat sebelumnya. Glasio retina ini bisa menyerang kedua mata sekaligus atau bisa satu lalu menular ke mata satunya? Jadi glasio retina ini sebetulnya bukan penyakit menular. Jadi dia sebetulnya kejadiannya memang terjadi satu mata gitu. Kalau memang terjadi pada dua mata, ada banyak cukup karena jadi sudah ada riwayat mata kanan, sudah dioperasi, kemudian mungkin setahun kemudian dia datang lagi dengan yang itu sebenarnya bukan menular, tapi memang terjadi penipisan pada dua matanya. Kalau kita mata minus, kan bisa terjadi memang sudah ada penipisan pada dua mata sebelumnya. Hanya tinggal onset atau waktunya saja. Mungkin yang terkena sebelah atau yang terkena sebelah. Memang sebaiknya apabila kita sudah ada riwayat, kita menemukan memang ada pasien sudah ada dengan retina lepas, sebaiknya memang pemeriksaan juga mata sebelahnya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya pasien datang nih, dia ngeluh mata kanan misalnya, kemudian mata kirinya juga kita periksa. Kadang-kadang pasien sudah bilang dokter Herna, dok yang sakit tuh mata kanan bukan mata kiri gitu loh. Tapi tetap kita periksa. Jadi karena kan memang ya kita punya dua mata, jadi kita fokus hanya ke mata kanan, ternyata tanpa disadari mata kiri juga terjadi. Di Rumah Sakit Sumatera sendiri kan kita sudah banyak ya kasus-kasus glasio retina sendiri. Mungkin ada sahabat SKM kita juga mantan pasien kita. Sebenarnya pada pasien-pasien yang sudah pernah dilakukan operasi di sini, apa sih hal-hal apa yang harus diperhatikan dok? Untuk mencegah jangan sampai terjadi perburukan atau lebih baik lagi. Ini pada pasien dengan glasio retina yang mengalami yang sudah dilakukan operasi, ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Seperti misalnya kita pasang tampon itu kan bisa menggunakan gas atau yang perlu diperhatikan adalah memang positioningnya adalah posisi. Selesai operasi itu kita pasti ada instruksi pasien miring ke kanan,
kiri atau pasien posisi tidur terlungkup atau terlentang. Nah, jadi minimal dalam waktu 10 sampai 14 hari ini memang pasien harus mengikuti instruksi ini karena kita mencoba untuk menempelkan retinanya kembali. Nah, kemudian kita juga harus beritahu kepada pasien bahwa yang namanya suatu tindakan operasi pasti ada komplikasi. Nah, komplikasinya adalah kita menempelkan retina tetap ada resiko untuk retina ini nggak mau nempel. Jadi memang kalau pada kondisi-kondisi yang masih baru, masih segar, retinanya lepas, itu kondisi retinanya masih smooth, masih licin. Ada kondisi retina yang tadi saya bilang mengalami berkerut di mana-mana, namanya PVA. Jadi kerutannya dari mana-mana itu proses peradangannya cukup berat. Kadang-kadang memang proses reaksi radang banyak dan itu mentalnya memang sudah retinanya sudah kaku. Nah, memang rawan sekali untuk terjadinya re-detachment atau retinanya terlepas kembali. Memang terjadi ternyata memang retinanya lepas kembali. Biasanya sih memang dia nggak lepas semua dari retina. Memang ada beberapa mungkin di sisi atas atau sisi bawah karena memang retinanya ada bagian ke. Nah, itu harus kita lakukan operasi kedua. Ini akan kita kemudian kita bersihkan kembali dan kita coba. Ya, dibilang perburukan ya adalah komplikasi ya sebenarnya. Intinya dengan pemeriksaan, penanganan, semua bisa kita lakuin ya dok ya di Rumah Sakit Sumatera Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Oke. Jadi kan tadi harus segera ya dok ya kalau ada gejala-gejala miskin tadi. Apa sih dok dampak atau bahayanya kalau terlambat sih pasien kadang-kadang sudah sangat berkerut kalau kata dokter Dian tadi. Apa dampaknya yang paling buruk kalau memang sudah terlambat untuk lakukan? Yang paling buruk pembukaan. Jadi memang saya ini jangan takut untuk berobat dan jangan takut apabila memang mengalami ablasi retina. Edukasi saya ke pasien adalah lakukan ablasi retina ini memang tidak bisa hanya diberikan obat-obat saja. Memang pasien pasti takut ya dokter saya untuk melakukan operasi, tapi memang itu tidak bisa. Tidak ada manipulasi atau terapi yang bisa untuk mencapai bagian dalam bola mata. Jadi pada proses akhirnya adalah kalau misalnya tidak kita operasi, kelamaan kan retina ini bisa dibilang makin berkerut, retinanya kaku, terlapasnya akan semakin banyak. Pada akhirnya ya penglihatan akan semakin lama, akan semakin bisa lihat banyak malam, kemudian lagi akan hanya bisa melihat siang malam dan mulai persen. Dan pada saat kondisi itu sudah nggak bisa lagi. Tolong ya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan dari sahabat RSKM. Pertanyaan pertama nih dok dari @leonus 2020. Pertanyaannya, kapan ibu hamil dengan minus tinggi harus ke dokter mata agar bisa mengetahui apakah ada risiko ablasi retina atau tidak? Kita kan juga sering ya dok ya kedatangan ibu hamil untuk screening ya istilahnya. Terima kasih Leonus 2020. Jadi ini sering sekali saya mendapatkan konsul dari dokter SPOG ya, untuk menanyakan apakah boleh lahir normal atau tidak gitu ya. Jadi memang sebetulnya sih belum ada evidence base-nya gitu. Jadi memang karena minus tinggi, pasien kadang-kadang nih kan pasien normal kan menedan gitu. Jadi anggapan dengan memegang anggapan ablasi retina gitu. Sebetulnya tidak seperti itu dokter Erla dan Pak Leonus tadi ya. Jadi kalau dibilang kapan harus periksa, ya mau periksa saja, tapi tidak ada hubungannya dengan proses kelahiran normal. Jadi boleh-boleh saja. Namun memang harus dipastikan apakah tidak ada penipisan retina atau kondisi mata sebelahnya tidak pernah mengalami ablasi retina. Jadi kalau memang kondisi mata sebelahnya sudah pernah ada riwayat dahului dengan ablasi retina,
akan menyarankan untuk memang tidak boleh secara persaginan atau normal gitu. Tapi kalau misalnya pada saat pemeriksaan kemudian retinanya balik bahkan -13, -15 tidak ada masalah selama memang retinanya tidak ada. Nah, mungkin yang ditakutkan adalah terjadi ablasi retina jenis eksudatif gitu ternyata. Jadi memang ada pasien yang hamil dengan PB itu preeklamsi. Nah, sering kita dikonsulkan juga ternyata tiba-tiba kabur gitu. Nah, itu sebetulnya bukan karena hubungannya dengan minus tinggi, tapi karena kondisi darah tingginya, atau proteinurinya gitu. Jadi kondisi dari preeklamsinya itu yang menyebabkan retinanya terlepas dari tempatnya, tapi tidak ditemukan robekan. Karena masuk jenis pertama yang disebutkan infeksi, inflamasi atau kandulan. Berarti secara tidak langsung juga Dok, tidak ada batasan minus berapa itu bisa menyebabkan ablasio? Tidak ada. Saya pasien pernah saya bahkan -9. Saya lihat memang semuanya baik, jadi nggak ada masalah. Kemudian nggak ada masalah, kecuali memang ada gawat janin atau ada partus yang proses yang tidak lancar, itu jadi memang indikasinya memang dari kondisi ibu dan bayi. Buat saudara atau saudari Rionus 2020 bisa membagikan tanggapannya di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dok ya, dari @devalili. Assalamualaikum Dok, dokter mau tanya nih apakah ablasi retina bisa sembuh Dok? Terima kasih Devalili gitu ya. Jadi ablasi retina bisa sembuh atau tidak? Tidak. Nah, ini memang suatu kondisi yang ini ya, kalau ditanya sembuh atau tidak ya Mbak Devi ya. Yang jelas sih ini suatu kondisi yang memang harus dilakukan tindakan. Jika kita lakukan tindakan atau operasi pun penglihatan tidak akan kembali 100%. Paling hanya tersisa 70% gitu. Apalagi tidak dilakukan operasi. Kalau dibilang mohon maaf nih misalnya demam terus kita kasih obat penghilang demam, yaitu sembuh total. Kalau ablasi retina sih tidak. Jadi ya kita tetap harus operasi dan kita lihat ke depannya. Dok, sebenarnya tujuan dasar untuk dilakukan tindakan operasi ini adalah mencegah semakin perburukan penglihatan. Jadi tujuan kita melakukan operasi retina ini adalah kita mengembalikan atau melengketkan kembali retina ke tempatnya. Kan retina lepas, kemudian kita harus kembalikan ke tempatnya. Nah, masalah di proses penglihatannya itu tergantung setelah dia melekat gitu ya. Semakin kayak gini loh, istilahnya kayak hilang jodoh gitu loh kan, semakin jauh nih gitu kan. Jadi walaupun udah kita tempelin lagi ya kita nggak tahu nih dia masih mau ngeklik atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nempel, semakin cepat, makanya sebenarnya ablasi retina ini tergantung dari onset. Semakin cepat dia datang berobat, maka makin prediksi penglihatan akan semakin baik gitu. Jadi udah kita tempelin, ya kita akan lihat gitu. Dia masih mau ketemu lagi enggak nih gitu. Tapi kalau memang udah lama gitu, banyak yang sudah datang dengan penglihatan hanya tinggal 1 meter atau hanya bisa lihat bayang-bayang dengan durasi yang udah mungkin bulan, 9 bulan, kemudian kita lakukan operasi, penglihatan akan tetap sama dokter Herman. Jadi memang tetap di 1 meter atau hanya melihat layar tangan, tapi kondisi tidak memburuk tentu saja, tidak akan terjadi kebutaan permanen. Artinya walaupun bisa dikatakan tidak bisa sembuh dok ya, tapi bukan berarti kita diamin aja ya, harus segera kita tangani. Dok, saudari Devalili bisa menanggapi jawaban dari kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Umi 15. Dok, apakah pasien yang sudah pernah operasi ablasi retina bisa ada kemungkinan operasi lagi ablasi retina? Dan kalau ada kemungkinan operasi lagi, kira-kira apa penyebabnya? Makasih dok. Ya. Makasih Keza Umi 15. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa
setelah pasien melakukan operasi operasi retina yang pertama dengan tindakan vitrektomi, itu yang pertama nih dokter ya. Kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, kalau misalnya retinanya nempel, misalnya nih ya, retinanya nempel dengan baik, kan di dalamnya ada silikon. Ini kalau kita pasang silikon, kalau kita pasang gas, nggak perlu operasi lagi dokter. Nah, misalnya kita pasang silikon, silikon itu harus buang kembali. Namanya adalah evakuasi silikon. Jadi kita harus membuang kembali silikon tersebut. Kapan gitu ya? Kapannya adalah ya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau bisa juga karena kalau misalnya kita lihat tidak ada misalnya karena pasiennya jauh atau mungkin lebih baik retinanya dipertahankan dengan silikon agak lebih lama juga nggak apa-apa gitu. Jadi operasi yang dimaksud adalah apakah akan ada operasi lagi? Betul, akan ada operasi lagi, tapi adalah operasinya untuk melepas silikonnya. Itu apabila retinanya nempel. Namun apabila kita operasi pertama yang ternyata retinanya tidak menempel, yang tadi saya sudah sebutkan, harus melakukan operasi lagi yang kedua untuk menempelkan kembali retinanya. Itu operasi kedua. Kadang-kadang pada retina yang sangat kaku sekali dokter Herna, sudah kita operasi yang kedua pun kadang-kadang masih juga kita temukan ada bagian yang nggak mau nempel. Kadang akhirnya kita untuk operasi lagi menempelkan retina. Kenapa dok bisa kayak gitu, kok operasinya berulang-ulang sih dok? Itu karena kondisi retina yang sudah kaku. Yang pasien datang sudah dalam kondisi terlambat menderita. Kalau pasien itu datang dalam kondisi kurang dari 10 hari, aduh retinanya licin, aduh Allah sih sekali lah operasi, paling tinggal sama buang silikon. Mungkin lanjut pertanyaan terkait operasi ini dok. Sebentar saya masih tambahan. Kan ini kalau misalnya ada silikon, kenapa silikon harus dibuang? Karena kalau kondisi silikon tidak dibuang akan menyebabkan percepatan tekanan bola mata. Jadi di dalam bola mata itu, sahabat RSKM, kita kan punya tekanan punya bola mata kan bisa bulat karena di dalamnya itu kan ada cairan reus namanya. Nah pada pasien yang sudah dioperasi vitrektomi, cairan bola mata tersebut kan diganti sama silikon. Nah silikon tersebut memang kadang-kadang menginduce atau menimbulkan peningkatan tekanan bola mata. Makanya silikon ini memang harus dibuang karena jika tidak lama-lama tekanan bola mata akan meningkat sehingga menimbulkan penyakit lain, makanya glaukom. Mungkin untuk saudari Jeza Umi 15 bisa menanggapinya di kolom komentar. Satu pertanyaan lagi nih dok, dari Jeza Umi 15, dok apakah benar pasien yang habis melakukan operasi ablasi retina tidak boleh dulu untuk naik pesawat? Jadi memang sering ya pasien tuh karena dengar-dengar jadi mau balik dari Bengkulu dan dari Bangka, nggak boleh dok naik pesawat kan habis operasi ablasio gitu. Sebenarnya tergantung dari jenis tamponnya. Memang betul tidak boleh naik pesawat apabila dipasang gas. Kalau makanya selesai operasi memang kan ada pemberitahuan ini dipasang gas. Kalau dipasang gas karena gas itu akan expand dalam waktu tergantung jenis gasnya. Dalam waktu 4 minggu, 6 minggu, sampai 8 minggu itu dia akan expand 2 kali lipat gitu. Kalau misalnya perempuan expandnya ini sekali ya sakit, pasti pasien akan kesakitan. Makanya ada di injeksi gas. Tapi pada pasien-pasien dengan silikon oil bebas boleh, tidak ada masalah sama sekali. Jadi tergantung dari tamponnya ya Mbak Ciza. Jadi ini tergantung dari tampon bisa naik pesawat atau enggak pas operasi. Pertanyaan kelima ya dari @carolita_dlt. Selamat siang dokter, mau bertanya berapa lama pemulihan pasca operasi ablasi retina? Ya Mbak Carolita di _dlt. Jadi pemulihan operasi ablasi retina sebetulnya kurang lebih sama dengan operasi-operasi mata lainnya. Pasien akan dilakukan follow up 1 minggu pertama, kemudian 2 minggu lagi, kemudian 1 bulan. Lebih kurang sih mungkin yang dimaksud di sini pemulihan adalah proses untuk beraktivitas mungkin karena ya. Proses beraktivitas 1 minggu sudah bisa, maksudnya sudah
sudah tidak beraktivitas. Namun pada pasien ablasi retina yang harus diperhatikan adalah positioning, adalah posisi. Jadi pada pasien dengan kondisi yang harus telungkup, kan minimal telungkup 8 jam sehari minimal nih. Ini perlu diperhatikan ya, mungkin kalau misalnya pasiennya capek telungkup di kamar, di tempat tidur, boleh ke ngobrol di ruang makan, di ruang keluarga sama keluarganya, tapi dengan posisi duduk. Jadi proses pemulihan sama lah kayak operasi lain, ada full off 1 minggu, kemudian 2 minggu, dan 1. Kalau untuk aktivitas boleh keluarnya ya 2 minggu udah boleh. Di rumah juga nggak usah ditutup matanya kalau udah jadi biasa sih nggak terlalu butuh ekstra ini. Untuk saudari Karolita _WP tadi, mungkin jika masih ada tanggapan bisa menuliskan di kolom komentar. Ini dok, satu lagi nih, apakah ada faktor keturunan dok untuk ablasi retina? Kan banyak kan penyakit karena faktor keturunan. Keturunan sih tidak. Dok, ayah saya ablasio. Ya ablasio. Sebetulnya bukan keturunan itu. Keturunannya adalah namanya minus. Jadi kemarin ada pasien tuh bapak anaknya ini tidak mengalami ablasi retina. Akhirnya bapaknya bilang, dok saya bisa 1 bulan lalu saya nurun ini dok ya, nurun ya gitu. Enggak, pas saya pak minusnya ya sama dok, saya kenal karena keturunan penyakitnya, tapi karena faktor gen untuk si mata minusnya. Jadi gimana dok, kalau ada pasien dengan minus tinggi, apakah disarankan untuk segera screening ablasi retina? Iya, jadi bukan screening ablasi retina sih sebetulnya, screening untuk melihat ada penipisan retina atau tidak. Jadi memang sebetulnya gini, saya di sini sekaligus mengajak sahabat RSKM gitu untuk lebih aware terhadap matanya, karena ablasi retina ini sebetulnya bukan hanya mata minus. Pada pasien-pasien dengan faktor sistemik seperti diabetes mellitus lama, itu sering sekali itu terlambat ya, atau ya mungkin nggak begitu aware, karena kadang-kadang kita kan punya 2 mata. Jadi terjadi pada 1 mata, masih bisa lihat mata sebelahnya, nanti aja deh masih bisa, karena pasien datang udah berapa lama, udah 6 bulan loh, kenapa? Jadi sebelahnya masih bisa lihat dok gitu. Padahal dengan proses yang sudah cukup lama itu kondisi salah 1 mata itu jadi sangat memburuk gitu. Jadi tetap pada pasien yang minus tinggi, kemudian kalau ditanya minus tinggi mungkin di atas 3 lah dokter ya. Jadi kan kita kan punya klasifikasi nih, di kategorinya sih di atas -6 sebetulnya dikatakan minus tinggi. Namun apabila memang seperti tadi gejala yang apabila melihat adanya floaters, benda terbang, kemudian melihat adanya kilatan cahaya, kemudian penglihatannya kabur tidak jatuh ke herna, jadi kaburnya kabur perlahan, kemudian pasien lama-lama kok kayak melihat gorden ya, biasanya gorden atau tirai gitu. Nah itu segera datang ke rumah sakit, dokter spesialis mata, di rumah sakit mata kita ada dengan semua fasilitasnya, jangan takut untuk berobat. Mungkin cukup dok ya, pertanyaan juga sudah selesai, tanggapan tidak ada. Pada dokter Dian dan media spesialis mata, kami ucapkan terima kasih atas ilmunya, ini sangat bermanfaat. Semoga kita sehat selalu ya dok ya. Buat sahabat RSKM, jika masih ada pertanyaan bisa message di Instagram kita atau di Facebook kita. Untuk jika ada keluhan mata bisa datang langsung ke Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Demikian dari hari Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis dari pukul 7.30 sampai pukul 12. Untuk hari Jumat dari pukul 7.30 sampai pukul 11 ya. Kita juga ada UGD ya untuk kasus-kasus emergensi. Terima kasih. Demikian live streaming Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.